Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya hayya bina nabda dirasatan al-yawm bi qiraatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatukum saidah, teman-teman semuanya. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi dalam keadaan yang baik. Insya Allah pembahasan hari ini tentang fi'il ya. Namun kita selesaikan dulu materi tentang huruf. Karena belum selesai. Pertemuan sebelumnya kita baru membahas huruf yang khusus masuk isim. Sekarang kita akan membahas huruf yang khusus masuk fi'il dan huruf yang bisa masuk isim dan fi'il. Gitu. Langsung aja. Hayya bina nabda'i dirasatan al-yawm bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang masuk fi'il itu ada huruf nawasib, huruf jawazim, huruf tanfis, dan huruf qad. Huruf nawasib ini khusus masuk fi'il mudhari dan menasabkan fi'il mudhari. Huruf nawasib. Kemudian kalau huruf jawazim itu masuk ke fi'il mudhari juga dan beramal menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Namun huruf jawazim ini nanti ada beberapa temannya huruf jawazim ini yang bukan huruf, melainkan isim. Ini pembagiannya. Kemudian ada huruf tanfis, sin, dan saufa, dan yang terakhir huruf qad. Kita bahas satu persatu ya. Untuk nawasib di sini ada an, ini namanya huruf masdariyah, tidak ada artinya. Misalkan ayat riba. Kemudian yang kedua lan itu huruf nafi. Contohnya layat riba, artinya tidak akan pernah. Dan kalau demikian, kai supaya, lamukai, mananya juga supaya, tulisannya li. Lam juhud, supaya juga, tulisannya juga li. Hatta, sehingga. Fa, maka, au. Au di sini maknanya bukan atau, tapi maknanya adalah sampai atau kecuali. Bermakna ila atau illa. Maknanya au di sini. Dan yang terakhir wawu maknanya bukan dan tapi bersama. Kalau contohnya secara lebih detail di sini tidak disebutkan, jadi saya ambil secara global aja ya. Misalkan uridu an adhaba ilal masjid. An adhaba itu fi'il. An itu huruf. Huruf an ini termasuk huruf nawasib yang khusus masuk fi'il mudhari. Beramal menasabkan fi'il mudhari yang dimasuki tadi. Yang aslinya adhabu menjadi an adhaba. Semua asani jawazim. Jawazim terbagi menjadi dua. Jazm satu fi'il, jazm dua fi'il. Jazm satu fi'il ada lam, lama, alam, dan alama. Jazm satu fi'il ini semuanya huruf. Jadi namanya huruf jazm. Lam yalid walam yulad. Alam nasyrah laka sadrak. Maksudnya jazm satu fi'il itu gimana? Ya dia hanya menjazmkan satu fi'il. Hanya menjazmkan satu fi'il yang dia masuki. Lam yalid. Yalid aja yang dijazmkan oleh lam. Alam nasyrah. Nasyrah saja yang dijazmkan oleh alam. Bagian yang kedua, jazm dua fi'il terbagi menjadi dua. Ada huruf syarat dan isim syarat. Jadi yang huruf cuman dua. In dan itma. Selain itu nanti masuknya ke isim. Ada man, ma, mata, ayana, ainama, ana, haitsuma, kaifama, ayun. Artinya dulu ya. Yang paling atas tadi lam tidak, lama tidak, alam tidakkah, alama tidakkah.
Kemudian yang huruf syarat, jazm 2 fi'il huruf syarat, in dan itma maknanya jika. Yang isim syarat ada man itu barang siapa. Ma, apapun, mata, kapanpun, ayana, kapanpun, ayana madina, dimanapun, anna. Anna itu dimana juga, dimanapun. Hai suma, sekira atau dimanapun. Dimananya kurang lebih sama ya, ainama, anna, hai suma. Kaifama, bagaimanapun, ayun yang manapun. Kalau contoh-contohnya, misalkan ya, ini contohnya, in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. In tajtahid jika kamu sungguh-sungguh tanjah, kamu sukses. Jadi in di sini masuk ke dua fi'il dan menjazmkan dua fi'il tersebut. Tajtahid dan tanjah. Ini huruf syarat. Contoh yang jazm 2 bagian isim syarat adalah man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Yazra, gak susah nulisnya ini. Yahsud. Ya. Man yazra yahsud. Barang siapa menanam, maka ia panen. Ia menuai. Man, ini isim syarat, menjazmkan dua fi'il mudhari. Masuk kepada dua fi'il. Baik. Itu adalah huruf nawasib, huruf jawazim. Berikutnya huruf tanfis. Huruf tanfis itu juga khusus masuk fi'il mudhari. Huruf yang bermakna akan. Ada sin dan saufa. Maknanya akan. Saat habu ilal masjid. Saufa adhabu ila Makkah. Adhabu itu fi'il. Cirinya apa? Kemasukan sin dan saufa. Fi'ilnya pasti mudhari. Dan yang terakhir qad. Qad itu bisa masuk fi'il madhi atau mudhari. Maknanya bisa sungguh, bisa terkadang. Kalau qad ini masuk fi'il madhi maknanya sungguh, kalau masuk fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Oke, kemudian yang terakhir adalah huruf yang bisa masuk isim dan fi'il. Ada huruf ataf, huruf istifham, dan huruf tafsir. Huruf ataf ada banyak di sini, ada wawu dan fa, lalu, au atau am atau thumma, kemudian hatta, sehingga, bal, bahkan atau tetapi, la tidak, lakin tetapi, imma ada kalanya. Oke, itu ya. Jadi huruf ataf itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Ja'a zaitun wa amrun. Zaitun wa amrun. Wawu masuk ke amrun. Zaidun yaqra'u wa yaktubu. Zaid membaca dan menulis. Yaqra'u wa yaktubu. Wawu masuk ke yaktubu. Nah, seperti itu. Itu huruf ataf. Yang kedua huruf istifham. Huruf pertanyaan. Ini juga bisa masuk isim, juga bisa masuk fi'il. Huruf istifham itu hanya dua. Hamzah dan hal saja. Maknanya sama-sama apakah. Hal anta Muhammad. A anta Muhammad. Itu masuk ke kalimat isim. Hal taqra'ul Qur'ana. A taqra'ul Qur'ana. Itu masuk ke kalimat fi'il. Masuk ke taqra'u. Bisa masuk ke isim. Muhammad bisa masuk ke fi'il. Taqra'u. Nah, itu huruf istifham. Yang terakhir huruf tafsir. Huruf tafsir itu huruf yang bermakna yaitu. Menafsirkan sesuatu yang berada sebelumnya. Misalkan ja'al ustadu ai Muhammad. Telah datang guru, maksudnya Muhammad. Ai Muhammadun. Jadi ai di sini masuk ke isim Muhammadun.
Contoh yang kedua, yasjudu, ay, yusolli, Muhammadun. Yasjudu sujud, ay yusolli, maksudnya sholat. Muhammadun Muhammad. Yasjudu sujud, ay yusolli, maksudnya sholat. Muhammadun Muhammad. Bersujud, yaitu sholat. Siapa Muhammad? Di ay masuk ke yusolli. Nah, seperti itu. Dia bisa masuk ke kalimat isim maupun kalimat fi'il. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan atau tidak? Tafadhol. Kalian tahu nggak berapa jumlah kalimat huruf? Iya, gimana? Isim syarat. Ya, Isim syarat ini berarti masuk ke dua huruf, dua kata. kedua fi'il. Dua fiil, dua fiil. Semuanya berarti ini. Berarti kata yang pertama menjadi syarat, kata yang kedua itu. Betul. Betul sekali. Seperti itu Pak Ferry. Jadi kata yang pertama yang dimasuki oleh adat syarat itu jadi fi'il syarat. Yang kedua jadi jawab syarat. Fi'lus syarati wa jawabus syarat. Man yazro' yahsud. Yazro' itu fi'lus syarat. Yahsud jawabus syarat. Mannya adalah adatus syarat. Adatnya berupa isim. Kalau in tajtahid tanjah, in itu adatus syarat tapi huruf. Bedanya huruf sama isim itu aja. Sama, tapi sama-sama masuk ke dua kalimat. Ya, teman-teman ada lagi nggak? Ada ya? Oke, alhamdulillah. Nah, Belum ada. ada. Baik. Pertanyaannya adalah berapa jumlah kalimat huruf yang ada dalam bahasa Arab? Kalian pernah apa sih namanya meneliti apa belum? Berapa jumlah kalimat huruf dalam bahasa Arab? Baik itu yang beramal, yang tidak beramal, pokoknya semua lah. Pernah meneliti apa belum? Kira-kira belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Kira-kira nyampe 100 nggak? Perkiraannya. Ya, pasti nanti ada perbedaan ulama. Di kalangan ulama itu ada khilaf karena kadang satu ulama menganggap ini huruf, kadang yang lain tidak menganggap ini huruf kan gitu. Ya, misalkan Laisa itu ada mengatakan itu fiil, ada yang mengatakan huruf. Meskipun yang kuat itu kan fiil ya. Terus kayak apa? eh ya masih banyak lah contoh yang lainnya ya. Di intinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jelas bahwa jumlah huruf itu nggak sebanyak isim dan fiil. Katakanlah ada 100 gitu ya. Ada 100. Ada yang mengatakan kurang dari 100, ada yang mengatakan lebih dari 100. Yang jelas apa namanya? Meskipun jumlahnya sedikit, tidak sebanyak isim dan fiil, tapi tantangannya adalah meskipun jumlahnya sedikit, tetapi misalkan ada emak gitu ya. Ini ma aja, itu nanti maknanya banyak. Nah, masalahnya kemudian di situ. Memang jumlahnya sedikit, tapi maknanya bisa beragam. Ini yang kemudian menjadi PR buat kita sebagai pelajar nahwu, mengetahui masing-masing makna dari apa namanya masing-masing huruf. Huruf ma itu apa aja sih maknanya? Oh, ada manafi, ada mata ajubiyah. Nanti ada ma yang menghuruf, ada yang isim. Kalau mata ajubiyah kan isim ya. Ada ma istifham, oh isim. Kalau manafi dia huruf. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Di satu sisi dia huruf, ternyata di sisi lain dia isim. Kayak gitu. Misalkan ada la.
La ini kan ya la aja gitu kan, tapi maknanya kan banyak. Setahu kalian ada la apa aja? La nafi, Nah, terus la lah, tapi larangan. ya la nahi, terus la apa lagi? Artinya itu aja ya. La nafi, la nahi, la nafi halil jinsi, la hijaziyah, la zaidah. Tuh, ada 5. Masing-masing punya makna sendiri. Ada fungsinya juga beda. Maka dari itu, ini PR bersama kita ketika kita mempelajari nahwu harus menguasai betul huruf ma'ani. Istilahnya ini kan huruf ma'ani ya, huruf yang punya makna. Contoh lagi misalkan min, huruf jar nih min ya. Min itu maknanya apa aja? Artinya kan cuma dari ya. Ada nggak makna lainnya? Ada Ya, banyak, banyak. Nah, di mana kita bisa mempelajari seperti ini? Salah satu referensinya antum bisa mempelajari Qawaidul I'rab. Qawaidul I'rab karangan Syekh Yusuf Al-Barnawi. Atau teman-teman juga bisa lihat Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Nanti antum kalau punya Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab itu mudah sekali teman-teman. Ya, ini tinggal membuka huruf abjadiahnya. Misalkan min ya, ya udah di huruf mim. Langsung keluar. Min maknanya ini contohnya ini. Nah, banget. Nah, itu ya. Semoga bisa membantu. Baik, berikutnya adalah pembagian kalimat fi'il. Saya yakin teman-teman sudah paham kan? Fi'il madhi, mudhari, amr. Dipelajari nggak? Fi'il madhi, kata Alhamdulillah, kerja Gus. lampau. Mudhari. Ini di skip aja ya. Ya udah bisa lah. Mungkin ada beberapa istilah di sini yang teman-teman mungkin asing gitu ya. Tapi ini juga baru dugaan saya, belum tentu asing juga. Ini baru dugaan saya. Nggak tahu apakah asing beneran apa enggak. Oh iya, Gus. Kalau itu nawasib jawazim itu lupa Kenapa? tadi mau nanya. Ya, kenapa itu maksudnya? Maksudnya nawasib jawazim tanpis emang namanya seperti itu apa ada makna tersembunyi gitu? Ya, nawasib itu kan jamak dari kata nasibah ya. Jawazim, jazimah. Ya, ini sesuatu yang menasobkan, sesuatu yang menjazmkan gitu. Karena jumlahnya banyak, maka dijamakkan. Oh iya, baik Gus. Ya, oke. Fi'il madhi kalau dari segi arti kan menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi ketika kita mengucapkannya. Misalkan saya bilang ta'alam tu al-Arabiyah. Saya telah belajar bahasa Arab. Ketika saya ucapkan, pembelajaran saya ini sudah selesai. Gitu. Nah, cirinya fi'il madhi itu apa? Cirinya yang pertama, bisa kemasukan lakot. Lakot ja'akum rasulun min anfusikum. Lakot roja'a. Lakot ya, bukan kot aja. Tapi lakot maknanya sungguh. Bertemu dengan domir rofa mutaharik. Apa itu domir rofa mutaharik? Domir, mahalnya rofa, berharokat. Contohnya apa? Domir tu, domir ta, domir ti, domir tum. Itu. Kultu, roja'tu, koroktu, katabtu, katabta, roja'ta, katabti, roja'ti, katabtum, roja'tu. Itu namanya domir rofa yang berharokat. Kenapa disebut dengan domir rofa? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu kan rofa. Dan dia berharokat. Harokatnya domah, roja'tu, fathah, roja'ta, kasroh, roja'ti, dan seterusnya. Oke. Dan terakhir bisa bertemu dengan taknya sakinah. Saya bertemu itu bersambung. Koro'a bisa berubah jadi koro'at. Koro'a Muhammadun Al-Quran. Koro'at Fatimatu Al-Quran. Sama-sama membaca, tapi karena pelakunya beda, fi'il madinya juga beda.
qara'a Muhammadun Al-Quran, qara'at Fatimah Al-Quran. Itu ciri-ciri fi'il madhi. Yang kedua, ciri-ciri fi'il amr. Secara makna fi'il amr itu perintah di masa yang akan datang. Perintah atau permintaan yang belum terjadi. Jadi ketika kita mengucapkannya, pekerjaannya itu belum terjadi. Ya Muhammad, iftah. Ya Allah, ighfir. Nah, ketika kita mengucapkan iftah al-bab misalkan, itu pekerjaan membukanya belum terjadi. Sehingga amr itu masuknya pada zaman mustaqbal. Kalau secara lafadz cirinya amar itu apa? Cirinya adalah bisa bersambung dengan ya. Namanya ya mu'anasah mukhatabah. Dan maknanya itu perintah. Maknanya perintah sekaligus bersambung dengan ya. Iftahi al-baba ya Fatimah. Atau bersambung dengan nun taukid. Iftahan al-bab. Iftahan al-baba ya Muhammad. Maknanya perintah. Dan pada waktu yang sama bersambung dengan nun taukid. Nun yang berfungsi untuk menguatkan makna kalimat tersebut. Fi'il amr ya dalam konteks ini. Berikutnya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya adalah arti kata mudhari itu menyerupai sebenarnya. Doro'a yudhari'u fahuwa mudhari'un. Karena dia menyerupai isim, pertama dari segi mu'rabnya ya. Karena fi'il mudhari itu kan satu-satunya yang mu'rab. Ataupun dari segi-segi yang lain. Masih ada beberapa keserupaan ya. Khususnya dengan isim fa'il. Misalkan kayak urutan harokatnya yansuru dengan nasirun itu kan urutan harokatnya sama. Berharokat, mati, berharokat, berharokat. Makanya disebut dengan fi'il mudhari. Kalau dari segi zaman, mudhari itu menunjukkan zaman sekarang. Jadi ketika kita mengucapkan fi'il mudhari, pekerjaannya sedang terjadi. Kecuali kalau kemudian ada huruf tanfisnya. Kita bilang ana adrusul lughatal arabiyyah. Berarti sedang terjadi belajarnya itu. Tapi kalau ana sa'adrusu al-lughatal arabiyyah itu belum terjadi. Jadi awalnya itu zaman hal, zaman hadir. Namun kalau ada qayyid, huruf tanfis atau hal-hal lain yang menunjukkan makna mustaqbal, berubahlah zamannya. Itu. Kemudian ciri dari segi lafaz bisa kemasukan nawasib yang tadi di atas ya, anlan, idan, kailehata dan seterusnya itu. Atau kemasukan amil jawazim seperti lam, alam, alama, alam, dan apa tadi? Pokoknya amil jazm 1 2 lah ya. Amil jazm 1 dan 2. Kemudian bisa kemasukan huruf tanfis, saufa dan sin. Dan yang terakhir berawalan huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu ada 4, disingkat dalam lafaz ana itu. Hamzah, nun, ya, dan ta, ana itu. Fi'il mudhari' dengan awalan huruf mudhoro'ah yang berbeda itu akan menunjukkan domir yang berbeda. Menunjukkan makna yang berbeda. Tapi bukan itu domirnya ya. Bukan huruf mudhoro'ah domirnya. Huruf mudhoro'ah itu sifatnya zaidah. Az-zawaidul arba'ah. Huruf tambahan yang 4. Karena sebenarnya fi'il mudhari' itu kan terbuat dari fi'il madhi. Misalkan nasoro yansuru. Berarti kan huruf aslinya nasoro, nun, shod, dan ro. Kemudian ketika mudhari' ditambah huruf ya yansuru atau tansuru atau ansuru atau nansuru gitu ya. Perbedaan huruf mudhoro'ah itu menunjukkan perbedaan domir. Tapi domirnya bukan huruf mudhoro'ah itu. Misalkan ansuru, saya sedang menolong. Domirnya siapa? Domirnya ana, ananya mustatir. Jadi bukan hamzahnya yang berada di awal ansuru itu domirnya bukan. Itu hanya menunjukkan waki istilahnya, mutakalim wahdah gitu. Hamzah itu menunjukkan mutakalim wahdah. Kalau nun menunjukkan mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah. Nansuru, nadrusu.
kita. Berarti kan mutakalim ma'al ghair. Mutakalimnya banyak dan seterusnya. Ini nanti akan dipelajari di ilmu sorof ya, tasrif-tasrifnya. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuran, tansuruna, tansurina, tansuran, tansurna, tansuru, nansuru. Ada 14 bentuk ke bawah itu. Namanya tasrif lugawi. Baik. Masalahnya kadang-kadang, ini kadang-kadang teman-teman ya. Kadang-kadang fi'il madhi itu diawali huruf yang mirip dengan huruf mudhoro'ah. Bagi pemula itu nanti menjebak. Contohnya apa? Di surat Al-Qadr. Itu tanazzalu ya. Tanazzalul malaikat itu bukan berarti. Tanazzala. Berarti bukan di surat Al-Qadr. Kita buat sendiri. Tanazzala. Menurut antum ini fi'il apa? Madi, mudhari apa amar? Mudore. Mudhari. Oke. Langsung kan ada korbannya. Siapa yang mudhari lagi? Tanazzala. Tanazzala ini fi'il mudhari. Fi'il madi. Fi'il madi. Kok nggak fi'il mudhari? Mudhari'nya yatanazzalu. Nah ini yang saya bilang awalannya seperti mudhari. Tak. Tapi ini bukan huruf mudhoro'ah. Gitu loh. Dari mana kita tahu kalau ini bukan huruf mudhoro'ah? Dari wazan. Dari wazan. Wazannya apa? Tafa'ala. Itu kan wazan fi'il madhi. Tafa'ala ya tafa'alu, tanazzala ya tanazzalu. Jelas? Kalau di surat Al-Qadr itu kan kalimatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul. Itu fi'il apa tanazzalul itu? Kalau fi'il madhi kok akhirannya domah gitu. Kalau kalau fi'il mudhari kok taknya cuma satu. Itu fi'il mudhari teman-teman ya. Taknya aslinya dua terus dibuang salah satu. Tatanazzalu aslinya. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jelas? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada fi'il mujarad dan mazid. Insya Allah. Ada mujarad mazid ya. Ya, langsung kita bahas mujarad mazid hari ini. Mujarad, gini teman-teman. Fi'il itu pembagiannya beragam ya. Tergantung dari segi apa kita membaginya. Kalau sebelumnya tadi ya kan ada fi'il madhi, mudhari, amr itu dari segi zamannya. Atau dari segi mu'rab mabninya juga bisa. Nah, kalau ini dari segi keaslian dan penambahannya. Dari segi ada huruf tambahnya apa enggak. Kalau tidak ada huruf tambahnya namanya mujarrad. Kalau ada huruf tambahnya namanya mazid. Mujarrad. Nah, minal kalimah jaroda yujaridu tajridan. Menyepikan. Mujarrad disepikan. Mujarradun minaziyadah. Disepikan dari huruf tambahan. Mazid itu isim maf'ul dari kata zada yazidu ziyadatan wadhaka mazidun. Yang ditambahi. Dari segi lugat saja kita sudah tahu. Oh, mujarrad ini asli hurufnya nggak ada tambahan. Dengan melihat madinya ya. Lihat madinya nanti. Jangan melihat mudhari'nya, lihat madinya. Kalau mazid itu ada tambahan. Oke, ini definisinya ada di sini. Nah, masing-masing dari mujarrad dan mazid ini nanti terbagi jadi dua, teman-teman. Gini, teman-teman ya. Ada sulasi, ada rubai. Dengan melihat fi'il madinya, huruf aslinya itu berapa, fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada fi'il sulasi, fi'il yang jumlah huruf aslinya 3,
Ada fi'il rubai. Fi'il yang jumlah huruf aslinya 4. Dilihat dari madinya ya. Lihat fi'il madinya, jangan menoleh ke yang lain. Sulasi dari kata salasa, rubai dari kata arba. Masing-masing dari sulasi dan rubai terbagi menjadi mujarad dan mazid. Berarti ada sulasi mujarad, ada sulasi mazid. Ada rubai mujarad, ada rubai mazid. Artinya sulasi mujarad berarti gimana? 3 huruf asli tanpa huruf tambahan. Sulasi 3 huruf asli, mujarad tanpa huruf tambahan. Kalau sulasi mazid 3 huruf asli, ada huruf tambahan. Jadi kalau sulasi mujarad itu hurufnya cuma 3 di fi'il madi itu. Benar-benar 3. Tapi kalau sulasi mazid, huruf aslinya 3, terus ada huruf tambahannya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Sulasi mazid 1 huruf, sulasi mazid 2 huruf, sulasi mazid 3 huruf. Tuh. Nah, rubai juga begitu. Rubai itu artinya 4, fi'il madinya itu huruf aslinya ada 4. Terbagi menjadi mujarad dan mazid juga. Kalau huruf aslinya 4 itu nggak ada tambahnya sama sekali, cuma 4 itu, namanya rubai mujarad. Kalau 4 huruf asli ini kemudian ada tambahannya, namanya rubai mazid. Misalkan ditambahi 1 atau ditambahi 2. Maksimal huruf tambahannya berapa? Maksimal huruf tambahannya berapa? Kalau yang sulasi maksimal 3. Kalau yang rubai maksimal 4. 2. Rubai maksimal huruf tambahnya 2. Dari mana kita tahu? Dari kaidah. Kaidahnya begini. Fi'il madi jumlah huruf maksimalnya itu 6. Nggak ada fi'il madi yang jumlah hurufnya, bukan jumlah huruf asli ya, jumlah hurufnya gitu aja. Fi'il madi jumlah hurufnya maksimal 6. Lebih dari 6 tidak ada. Maka dari itu kalau misalkan huruf aslinya 3, berarti huruf tambahannya maksimal 3. Gitu kan? Kalau rubai huruf aslinya 4, berarti maksimal huruf tambahannya 2. Karena maksimal fi'il madi itu hurufnya 6. Nggak boleh 7. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu diteliti oleh ulama sorof. Jumlahnya ada 6 pola, 6 bab. 6 bab ini dengan mengombinasikan wazan fi'il madi dan mudhari. Yang pertama ada fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ula yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu. Ini salah harokat ya. Harusnya fa'ila yaf'ilu. Oke. Coba teman-teman kita cari contohnya. Fa'ala yaf'ulu apa contohnya? Nasoro yang suruh. Nasara yansuru sahih. Jadi nasara yansuru itu fi'il sulasi apa rubai? Sulasi. Mujarad apa mazid? Mujarad. Kenapa mujarad? Nggak ada tambahannya. Kenapa sulasi huruf aslinya 3? Mengikuti wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Itu. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'ilu contohnya apa? Doroba yadribu. Doroba yadribu. Fa'ala yaf'alu? Membaca. Sa'ala yas'alu. Ya, sa'ala yas'alu juga bisa meminta, bertanya ya. Sa'ala yas'alu. Fa'ila yaf'alu? Memahami. Fahima yafhamu. Fahima yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu? Gimana? Fa'ula yaf'ulu nggak ada yang tahu. Apa bahasa Arabnya mulia? Enggak tahu. Karuma ya. Karuma ya. Karumu. Baik, hasuna ya sunu. Yang terakhir, fa'ila yaf'ilu. Apa contohnya? Fa'ila yaf'ilu. Menyangka. Menyangka.
Sami'a bisa. Bukan, Sami Asma itu bab 2. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Oke, sekarang saya tanya teman-teman jawab bareng-bareng ya. Silakan dijawab. Sami'a yasma'u fi'il sulasi apa rubai? Sulasi. Mujarad apa Sulasi. Mujarad. Mujarad. Kenapa mujarad? Nggak ada tambahannya. Kenapa Gak sulasi? ada tambahan. Karena huruf aslinya 3. Pastinya 3. Mengikuti wazan apa Sami'a yasma'u? Sami'a yasma'u. Fa'ila Fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Berarti bab keberapa? Bab ke-6. 4. Bab 4. Iya. Qara'a yaqra'u sulasi apa rubai? Qara'a Sulasi. yaqra'u sulasi. Syarat mazid. Mujarad. Mujarad. Mengikuti wazan apa? Qara'a Fa'ala yaqra'u. yaf'alu. Bab berapa? Bab 3 ya. Bab 3. Apa bahasa Arabnya duduk? Jalasa. Jalasa yajrusu. Apa mudhoreknya? Jalasa yaja. Ijlisu. Yajlisu. Oh ya jelis. Jalisu. Harus dihafal ya teman-teman ya. Madi mudhorek itu harus dihafal. Sulasi mujarad itu nggak bisa kita karang ya. Oh saya pengen duduk jalasa yajlusu aja deh, nggak boleh. Membaca qara'a yaqra'u nggak boleh. Harus dihafalkan itu. Masuk bab berapanya itu harus hafal. Jalasa yajlisu sulasi atau rubai? Sulasi. Mujarad mazid. Mujarad. Berapa? Yajlisu. Jalasa. Bab Yang 2. Yajlisu bab Dua. berapa? Bab 2. Ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, oke. Jelas ya, ada yang tanyakan nggak sulasi mujarad? Ini baru bahas fiilnya ya, jangan tanya master-masternya. Belum saatnya. Baru fiil madi mudhorek. Fiilnya dulu. Jangan tanya master, sim fa'il, sim maf'ul, jangan dulu. Nanti ke distract yang lain. Aman? Aman, Mas. Intinya pesan saya, sulasi mujarad ini harus dihafalkan. Nggak bisa dikarang. Kalau nggak hafal silakan lihat komus. Misalkan bahasa Arabnya meminum apa? Syarobah. Yashribu. Apa? Syarobah. Syarobah. Syarobah yashribu. Semuanya saroba. Semuanya saroba, nggak ada yang lain. Cari bahasa. Syariba. Kayak gitu maksud saya. Ketika antum hafal mufradatnya salah, madi mudhorek, ya udah semuanya nanti salah. Nulis salah, muhadatsah salah, istimak salah. Ya kan? Nah, saya kayak gitu. Terutama untuk muhadatsah. Ana syarabtul ma. Harusnya ana syaribtul ma. Dah, sekarang kita ke sulasi mazid. Sulasi mazid ini yang kompleks karena banyak. Sulasi mazid 1 huruf, tambahnya 1, ada 3 bab. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu, aslinya fa'ala, ditambah tasydid. Menggandakan ngain fi'il, huruf tengah, menjadi fa'ala yufa'ilu. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu, aslinya fa'ala, lalu ditambah alif antara fa dan ngain fi'il, menjadi fa'ala yufa'ilu. Kemudian af'ala yuf'ilu, aslinya fa'ala, lalu ditambah hamzah di depannya menjadi af'ala. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ini tambahnya 1 huruf. 1 huruf yang ditambahkan yaitu tadi. Tambahan 2 huruf. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'alla yaf'alu.
Yang pertama tafa'ala ya tafa'alu, aslinya fa'ala ditambah tak dan alif. Nah, ini yang kadang-kadang bikin bingung antara madi apa mudhari ini. Depannya tak. Nah, harus tahu wazannya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tambahnya tak dan alif. Untuk melihat huruf tambahan itu lihat madinya ya. Jangan melihat yang lain. Lihat madinya. Tafa'ala tambahnya tak dan alif. Alif ya, bukan hamzah. Tafa'ala ya tafa'alu. Tambahnya tak dan tasdid atau penggandaan ngain fi'il. Tat'iful ain. Kemudian ada ifta'ala. Yafta'ilu. Tambahnya hamzah dan tak. Ini hamzah ya, bukan alif. Kalau alif tidak bisa berharokat. Lalu infa'ala yanfa'ilu tambahannya hamzah nun. If'ala yaf'alu tambahannya hamzah dan tasdidul lam, tat'iful lam. Dan yang terakhir, sulasi masih 3 huruf tambahnya 3. Istaf'ala yastaf'ilu. Tambahnya hamzah, sin, dan ta. Hamzah, sin, ta. Ista. Oke. Sekarang kita cari contohnya. Fa'ala yufa'ilu. Contohnya apa? Karroma yukarrimu. Karoma. Karroma yukarrimu. Oke, betul. Karoma yukarimu. Maknanya apa? Memuliakan. Memuliakan. Bisa. Fa'ala yufa'ilu. Contohnya? Ghafaro yughafiru. Gofaro yugofiru. Ngarang kayaknya. Saya nggak pernah dengar ya Gofaro yugofiru. Tapi ya mungkin ada mungkin. Tapi saya nggak pernah dengar. Apa teman-teman? Ayo yang lain sumbang sih ya. Jadi mustamiin semua. Apa contohnya? Fa'ala yufa'ilu. Kalau najaha yunajihu bisa sih. Najai najib. Ada nggak ya? Jarang dipakai. Adanya najihayan jahu ya. Najaha yunajihu. Nggak ada ya. Adanya najihun. Agak susah ya. Banyak teman-teman, banyak. Do'afa yudo'ifu, qawama yuqawimu, jadala yujadilu. Apalagi? Banyak lah. Karena kalau dicari itu susah emang. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini contohnya lebih banyak ini af'ala yuf'ilu. Apa contohnya? Anjala Anjala yunzilu. yunzilu, betul. Anjala yunzilu, inzalan. Tafa'ala ya tafa'alu. Apa? Apa contohnya? Nah, ini kekurangan contoh teman-teman ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Ta takhosoma ya takhosomu, tawa'ada ya tawa'adu, taba'ada ya taba'adu, takotala ya takotalu. Banyak contohnya teman-teman. Kemudian tafa'ala. Tafakkaro ya tafakkaru. Tawassola ya tawassalu. Tawassala ya tawassalu. Tawassul itu. Ifta'ala ya ifta'ilu. Contohnya apa? Berkumpul. Apa bahasa Arabnya? Ijtama'a. Ijtama'a ya ijtami'u. Ijtima'an ya ijtama'a ya ijtami'u. Infa'ala yanfa'ilu. Terpisah. In Faroko. Inkasaro yang kasiru. ya terpisah, terpecah bisa ya. Kalau saya tadi bilang terpisah. Infasola yanfasilu. Infasola yanfasilu infisol. Oke. Terus yang terakhir istafala istafilu. Contohnya apa? If'ala belum? If'ala if'alu.
Iswadda yaswaddu. Marra yahmarru. Istaf'ala yastaf'ilu contohnya. Istaghfaro. Istakbaro yastakbiru ya. Nah, yes. Sekarang rubai. Rubai ada dua, mujarad sama mazid. Yang mujarad wazannya fa'lala yaf'alilu, yang mazid tafa'lala ya tafa'lalu. Untuk yang mujarad contohnya apa? Fa'lala yaf'alilu tuh. Zalzala yuzalzilu. Boleh salsala yusalsilu. Takhroja. Dakhroja bisa juga. Terus gimana teman-teman? Ada lagi contohnya tafa'ala tafa'alu. Enggak ada. Ya udah. Bingung juga. Bingung juga. Tafa'ala ya tadaraja, tadaraju itu tadi. Oke. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman sampai sini? Ustaz, Aman ya? kalau takhorroja ya takhorroju bisa tuh. Bisa. Tapi tafa'ala ya tafa'alu bukan tafa'lala ya. Ada haflatut takharruj itu ya. Takharraja takharraju. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Bukan tafa'lala. Nah, gitu. Bisa tapi beda bab. Kalau fi'il lebih dari 3 huruf itu relatif lebih mudah teman-teman. Karena ada polanya gitu. Ada polanya. Misalkan kayak tadi ada fi'il yang madinya itu ikut wazan af'ala. Oh, berarti seterusnya sama. Tinggal menyamakan seperti af'ala itu. Berbeda dengan fi'il sulasi mujarad. Fi'il sulasi mujarad itu harus dihafalkan kebanyakan sima'i. Sima'i itu sudah dari sananya bersifat terdengar apa namanya kita ucapkan itu ya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Tapi kalau kiasi itu sesuatu yang bisa kita analogikan, kita samakan dengan lafaz lain yang satu pola. Kalau mandinya af'ala, mudhari'nya pasti yuf'ilu, gitu maksud saya. Ahsana pasti mudhari'nya yufsinu. Tapi kalau mandinya fa'ala, belum tentu mudhari'nya yaf'ulu. Bisa jadi yaf'alu, bisa jadi yaf'ilu. Jadi nggak bisa kita pastikan sulasi mujarad. Maka harus banyak hafal. Alhamdulillah. Teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang minggu sorof gitu ya kali ya. Jadi satu nahwu minggunya sorof. Ya meskipun di sini ya sorofnya sedikit sih ini. Udah urut aja ya materinya ya. Sorofnya sedikit soalnya. Paling 3 pertemuan udah selesai. Sorof. Ini lebih baik dihafalkan. Lebih baik dihafalkan, lebih baiknya ya. Cara menghafalkannya gimana? Antum ketik aja di YouTube. Tasrif istilahi ya gitu misalnya. Sulasi mujarad. Nah, di situ udah ada lagu-lagunya, cara menghafalkannya, melafadzkannya insya Allah.
Saya kira cukup teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah, bermanfaat. Insya Allah kita sambung besok ya. Sebelum kita akhiri, kita ambil foto dulu seperti biasa. Silakan teman-teman. Tafadhal. Wahid, isnan, salasah. Laki-laki. Silakan. Wahid, isnan, salasah. Nah, kita tunggu aki-aki. Wahid, isnan, salasah. Oke, syukran semuanya ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Ustaz.